Oke guys, bertemu lagi dengan channel kita Lens Time. Kali ini kita berada di sebuah pantai yang sangat ikonik di Kabupaten Malang. Yap, pantai ini disebut Pantai Jembatan Panjang dikarenakan terdapat jembatan yang membentang ke arah laut. Ya, itu juga yang disebut dengan Pantai Jembatan Panjang. Berapa tiket masuknya? Bagaimana keseruannya? Ikuti kami terus di Lens Time. Ya guys, itulah kenapa pantai ini dinamakan Pantai Jembatan Panjang. Sesuai namanya, pantai yang berada di Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ini punya sebuah jembatan yang cukup panjang, menghubungkan bibir pantai dengan sebuah pulau kecil di tengah laut yang bernama Pulau Hanoman. Nah, jembatan inilah yang bikin pantai ini punya ciri khas tersendiri. Kalau kalian pengen main ke sini, tiket masuknya juga masih ramah di kantong. Cukup bayar sekitar 10.000 per orang, kalian sudah bisa menikmati pasir putih, air laut yang jernih, dan pemandangan yang benar-benar bikin mata segar. Tapi ada sedikit perjuangan nih guys. Jalan menuju pantainya masih didominasi tanah dan batu, jadi harus pelan-pelan apalagi kalau habis hujan. Tapi tenang saja, begitu sampai di pantai capeknya langsung hilang. View-nya benar-benar worth it. Oke guys, kita akan menuju ke spot yang ada di sana itu. Kita akan melewati jembatan yang sangat panjang sekali. Oke, bagaimana view-nya? Ikuti kami terus di Lens Time. Nah, sekarang kita lanjut explore Pantai Jembatan Panjang. Tempat pertama yang wajib banget kalian datangi tentu saja Pulau Hanoman. Karena dihubungkan dengan jembatan, kita bisa jalan santai menuju pulau ini sambil menikmati pemandangan laut di kanan dan kiri. Rasanya benar-benar adem guys. Oke guys, sekarang kita menuju ke sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah pantai, Jembatan Panjang ini. Ini dia pulaunya. Kita akan mengeksplor di sini bagaimana view-nya kalau kita berada di spot ini. Di Pulau Hanoman juga sudah ada jalur pejalan kaki yang mengelilingi pulau. Jadi kalian bisa menikmati panorama laut dari berbagai sisi. Mau foto-foto juga banyak spot yang keren. Indah banget pemandangan laut lepasnya guys. Wah, lala. Wow, keren banget guys. Akan ke bawah sana. Bagaimana pemandangannya di sini? Wah. Yang paling menarik menurutku ada di area batu karangnya. Coba lihat deh, ombak besar datang menghantam karang, lalu airnya muncrat tinggi. Keren banget. Suara ombaknya juga bikin suasana terasa lebih hidup. Tapi ingat ya guys, jangan terlalu dekat ke bibir karang. Ombak di pantai selatan terkenal cukup besar, jadi tetap utamakan keselamatan kalian.
Oh iya, di Pulau Hanoman juga ada sebuah prasasti memorial yang dibangun untuk mengenang Bayu Perbangsa dan Imade Indraprasta, dua pemandu wisata yang gugur saat berusaha menyelamatkan mahasiswa asing yang terseret ombak. Semoga jasa mereka selalu dikenang, dan semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya. Oke, nggak cuma Pulau Hanoman, di kawasan pantai ini juga ada tempat yang namanya Sumur Pitu. Dari namanya saja bikin penasaran ya. Soalnya sumur berarti sumur, sedangkan pitu dalam bahasa Jawa berarti 7. Pas pertama kali dengar, aku juga sempat mikir, memang ada 7 sumur di sini. Setelah sampai di lokasi, ternyata tempat ini dipercaya sebagai kawasan yang sakral oleh masyarakat setempat. Banyak orang datang ke sini untuk meditasi, penderitaan, ataupun ngalap berkah. Polisi. Itu tadi ya, itu tadi tempatnya yang disebut dengan Sumur Pitu. Baunya sangat menyengat sekali, bau dupa. Saya nggak nyangka kalau ada orang ritual di situ. Kita nggak tahu itu ritual apa. Sepertinya kita akan kembali saja. Udahlah, cukup tahu saja. Demi mengobati penasaran kita. Iya, nggak mau ikut campur. Bisa kalian lihat tadi, banyak orang yang melakukan ritual di situ sepertinya. Nggak tahu ya buat apa. Ya udahlah, biarkan saja, itu sudah keyakinan mereka sendiri. Kita nggak usah ikut campur, nggak usah lama-lama di sana, karena bau dupa, bau kemenyan itu sangat menyengat sekali di hidung. Kita kembali saja. Oke, ikuti terus perjalanan kami hanya di Lens Time. Terlepas dari apapun kepercayaan yang ada, sebagai pengunjung kita wajib menghormati tempat ini. Jaga sikap, jangan berkata sembarangan, dan jangan meninggalkan sampah. Karena keindahan alam juga harus dibarengi dengan rasa saling menghargai. Oh iya guys, menariknya lagi, pantai Jembatan Panjang ini lokasinya berdampingan dengan pantai Balekambang. Jadi kalau kalian sudah puas di sini, tinggal lanjut aja ke Balekambang lewat pintu sebelah timur. Nah, kalau pantai Balekambang pasti banyak yang sudah tahu. Selain pantainya yang indah, di sana juga ada Pura Luhur Amerta Jati yang berdiri di atas Pulau Ismoyo dan dihubungkan dengan jembatan sepanjang sekitar 70 meter. Karena bentuknya yang unik, banyak orang menyebutnya sebagai tanah lotnya Jawa Timur. Sampai sekarang, pura ini masih digunakan sebagai tempat ibadah dan upacara keagamaan umat Hindu. To be your friend, I wanna know if it mattered. Menurutku yang bikin kawasan ini spesial bukan cuma pemandangannya. Di satu sisi kita disuguhkan pantai yang indah, ombak yang megah, dan tebing-tebing karang. Di sisi lain ada tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah,
budaya, dan spiritual yang masih dijaga sampai sekarang. Jadi bukan cuma mata yang dimanjakan, tapi juga diingatkan untuk menghargai alam dan budaya yang ada di tempat ini. Oke guys, segitu dulu perjalanan Lenstem hari ini. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari destinasi healing, liburan bareng keluarga, teman, ataupun pasangan. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa bantu support channel Lenstem dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video eksplorasi seru berikutnya. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng Lenstem. Sampai ketemu di destinasi selanjutnya. Salam eksplorasi.